Izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Krakatau Festival tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Festival ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang diupayakan melalui pengembangan destinasi dengan atraksi wisatanya, penguatan branding pariwisata melalui promosi pariwisata baik di dalam dan luar negeri, serta penyelenggaraan event-event pariwisata daerah. Dalam upaya mewujudkan Lampung Kaya Festival, pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan berbagai elemen, baik dalam tataran perangkat daerah di Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten kota, stakeholder, dan usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, press, media, influencer, serta komunitas masyarakat dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Krakatau Festival tahun 2023. Tujuan kegiatan yang pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisataan, mendorong pariwisataan Lampung yang berkualitas dan berkelanjutan, memperkenalkan atraksi wisata, budaya, dan segala potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Keempat, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional, serta rebranding guna meningkatkan citra positif kepariwisataan Lampung melalui event pariwisata yang mengangkat keragaman khasanah budaya Lampung. Tema kegiatan Krakatau Festival tahun ini adalah Nyemui Nyimah, yang merupakan salah satu nilai falsafah hidup masyarakat adat Lampung yang bermakna sopan santun, berbagi, pemurah, dan ramah kepada tamu. Pada event ini, seluruh peserta tamu, undangan, dan masyarakat yang hadir, kami harapkan menggunakan topeng dan penutup wajah sebagaimana tradisi yang berakar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan KIFES dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2023 dipusatkan di PKOR Waihalim, Bandar Lampung. Adapun rangkaian kegiatan festival pertama adalah Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli, dimulai pada kemarin pukul 13 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemecahan rekor muri engkak ketan khas Lampung terbanyak telah tercapai tadi 1044 loyang dari target 1000 loyang. Dilaksanakan pagi hari tadi yang diikuti oleh kabupaten kota seprovinsi Lampung, UMKM kuliner di kota Bandar Lampung, Chef Hotel, usaha bakery, organisasi wanita yang bertempat di PKOR Waihalim, Bandar Lampung. Acara dihadiri oleh Chef Henry yang merupakan chef konsultan engkak ketan yang telah melalui proses penilaian rekor muri akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangkaian acara KIFES 2023. Kegiatan ini didukung dan berkolaborasi dengan DPD APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Lampung. Bahan untuk pembuatan engkak ketan disediakan oleh panitia antara lain tepung, ketan, santan, gula, mentega, dan pasta kue. Engkak ketan telah berhasil memecahkan rekor muri. Ketiga, lomba mewarnai, menghias topping dan pentas seni anak dilaksanakan tanggal 8 Juli pagi hari tadi, diikuti oleh peserta berasal dari PAUD, TK, SD, dan siswa-siswi disabilitas di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menempati area dalam Gedung Sumpah Pemuda dan berkolaborasi dengan komunitas yang dipimpin oleh Papa Joe Art, Course Drawing and Painting. Peserta yang terdaftar sebanyak 1000 orang. Keempat, Karnaval Budaya Maxland mengangkat tema topeng atau penutup wajah yang merupakan salah satu tradisi masyarakat adat Lampung yang akan sebentar lagi kita laksanakan pada mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai. Diikuti oleh peserta dari kabupaten kota seprovinsi Lampung, OPD Provinsi Lampung, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, pelajar dan mahasiswa, komunitas budaya, stakeholder, dan usaha pariwisata. Peserta pawai sebanyak 72 kontingen
dengan jumlah mencapai 2.653 orang. Kelima, Pesona Kemilau Krakatau atau Sparking Night yang merupakan malam hiburan rakyat yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Lampung dilaksanakan nanti malam mulai pukul 19 sampai dengan selesai, bertempat di panggung utama Krakatau Festival tahun 2023. Acara ini menghadirkan penampilkan musik kolaborasi, tari topeng Lampung, parade bintang tamu, diantaranya Kipas Tua, Masitoh, dan Kangen Band. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, perkenan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, lebih khusus kepada Bapak Gubernur Lampung, Forkopimda, dan organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota, para tokoh dan budayawan Lampung, penggiat kepariwisataan, stakeholder, para peserta pasar pariwisata, rekan-rekan media, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas support dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Harapannya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, tercapai maksud dan tujuan yang kita rencanakan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan lindungannya kepada kita semua, dan kepada Bapak Gubernur Lampung dimohon berkenan menyampaikan arahan sekaligus membuka serta melepas peserta Parade Karnaval Budaya Maxland Krakatau Festival tahun 2023. Sekian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, sehat penuh semangat. Tabi pun. Izinkan sebelum saya membacakan sambutan dari mewakili Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, beliau menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini karena masih bertugas di Papua, Pak. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, Bapak Airinal Junaidi beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Husnunia Halim. Yang saya hormati Bapak
DPD RI Lampung Bapak Abdul Hakim, yang saya hormati Ketua DPRD Lampung yang pada kesempatan hari ini diwakilkan, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Dinas Parekraf Provinsi Lampung Bapak Bobi Irawan, para kadis di lingkungan Pemprov Lampung, para stakeholder kepariwisataan Lampung, para pelaku usaha parekraf Lampung, insan media, rekan pers, influencers, peserta Krakatau Festival, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Izinkan seperti biasanya Pak Menteri memulai sambutan akan membacakan sebuah pantun. Rakyat berkumpul dalam gembira dan sukacita. Budaya dan kreativitas bermekaran bak bunga. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita sambut kemeriahan Krakatau Festival 2023. Puji serta syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Penghargaan dan apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi, berpartisipasi atas semangat dan upaya untuk terus mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. KFest atau Krakatau Festival yang telah menjadi hallmark event Provinsi Lampung ini merupakan unique selling point dalam mendorong promosi potensi pariwisata dan ekraf sehingga Lampung dapat menjadi destinasi yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu kedepannya menjadi relevan dan penting menerapkan strategi storynomics yang mengedepankan narasi dan konten kreatif serta optimalisasi media digital yang didukung dengan inovasi, adaptasi, kolaborasi dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol. Kemenparekraf sangat mendukung penyelenggaraan KFest 2023 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pencapaian target pergerakan 1,2 sampai 1,4 miliar wisatawan Nusantara dan 6 sampai 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan KFest 2023. Semoga event ini berjalan lancar, sukses dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Majukan pariwisata dan ekonomi kreatif, lestari dan kembangkan seni budaya kearifan lokal bersama jaga Indonesia. Izinkan saya akan menutup dengan sebuah pantun. Krakatau megah menjulang tinggi, menjadi latar Lampung yang syarat pesona. Tingkatkan terus sinergi dan kolaborasi, parekraf maju, ekonomi pulih, masyarakat Lampung makin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan yang hadir, bahwa telah berlangsung sebuah kompetisi tentang aplikasi desain kepariwisataan
yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Wilayah Lampung untuk Provinsi Lampung, dan hari ini akan diserahkan secara langsung perwakilan dari Bank Indonesia Wilayah Lampung kepada Gubernur Lampung dan didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Kami persilahkan untuk berada di tengah menjadi bagian dari penyerahan mock-up video aplikasi desain kepariwisataan di Provinsi Lampung. Ya, Mina Buari akan lagi saksikan jejama penyerahan mock-up desain aplikasi wisata Lampung Anjak Bank Indonesia. Kami mohon tetap berada di tempat karena selanjutnya kami mengundang Bapak Andre Purwandono dari Yayasan Institut Prestasi Nusantara perwakilan MURI yang akan menyerahkan hasil pencatatan dan pemecahan rekor angka ketan sebanyak 1000 loyang yang telah dicatat dan dipecahkan bersama pada pagi hari tadi. Kami persilakan Bapak Andre Purwandono untuk menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Lampung. Kami silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beri tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan medali dan piagam penghargaan untuk sebuah capaian prestasi dengan pencatatan rekor 1000 loyang angka ketan yang nantinya akan menjadi hasanah kuliner dan juga oleh-oleh dari Provinsi Lampung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga sawah di pagi hadujak yang saya kondisiaman. Pemegang rekor MURI angka ketan, saya hadung hasilkan 1000 lebih angka ketan. Baik, untuk dapat diabadikan, kami ucapkan terima kasih. Perwakilan Bank Indonesia kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Andre Purwandono kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Gubernur mohon tetap berada di tempat karena berkenan kiranya untuk dapat menyampaikan sambutan secara langsung kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun anggota DPD RI Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim yang saya hormati, Wakil Gubernur Lampung Ibu Husnunia yang saya hormati, yang mewakili Menteri Pariwisata, Ketua Tim Kerja Sumatera 1, Direktorat Ikon Daerah Pak Joko Sarkowo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Bu Riana Sariarinal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Bapak Fahrijal Darminto, Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung Mamiani, Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili para bupati atau yang mewakili PJ Bupati, Wali Kota Provinsi Lampung, pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Tunggu, sebentar lagi baru hujan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya kita dapat hadir di sini dalam acara Kultur Karnival Budaya Mas Pren dengan tema Nemu Inyimah dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun sudah hampir hujan, insya Allah setelah sambutan. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Festival Krakatau tahun 2023. Saat ini dikenal dengan nama KAPES, yaitu kegiatan budaya dan pariwisata terbesar di Provinsi Lampung.
Festival Krakatau merupakan salah satu kalender ikon budaya dan pariwisata yang bertujuan sebagai salah satu bentuk atraksi wisata dan berperan penting dalam sektor pariwisata. Ini berbagai pesona alam yang kita tampilkan elok merupakan bagi pengembangan kepariwisataan. Di sisi lain juga ada budaya yang memang sengaja kita tampilkan, yaitu topeng. Topeng ini pada waktu zaman Belanda adalah maknanya untuk menghindari agar dikenal orang. Karena belum tahu namanya, tetapi kalau wajah bisa dikenal sehingga itu akan nampak siapa lawan, siapa kawan. Nah, oleh karena itulah untuk menghindari agar tidak terjadi lawan, kawan, maka topeng digunakan sehingga tidak ada pertumpahan darah yang saling merugikan. Dalam perusahaan ini, pada tahun ini, ikon budaya yang akan diangkat adalah tradisi penutup wajah yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan satu tradisi dan hampir semua kabupaten menggunakan itu. Tetapi diawali dari saudara kita atau kabupaten daerah Lampung Barat atau pesisir barat, karena dulu itu daerah Krui yang diperkirakan abad ke-8 sejalan dengan berkembangnya ajaran Islam. Tapi pada prinsipnya penggunaan topeng ini adalah dalam menutupi wajah untuk membunyikan wajah karena peperangan. Ini sekarang dilaksanakan dalam agenda tahunan yang khusus ditampilkan di Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ini sudah mulai ditampilkan. Tadi di dalam atraksi juga demikian. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, walaupun ada 12 jenis tapping, tapi nanti dipelajari dan saya persilahkan untuk Dinas Pariwisata untuk meneruskan informasi-informasi makna dan dibukukan tapping ini dengan julukan, tugas dan karakteristik yang berbeda-beda dari masing wilayah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sektor kepariwisataan Lampung dengan menggali kelebihan keunggulan dimiliki manfaat peluang yang ada. Terus berinovasi, beradaptasi dengan kondisi serta tren pariwisata. Sebelum mengakhiri, Ini dia Sekura yang merupakan topeng yang dipakai dalam pesta Sekura, dan seni tuping merupakan bentuk dari drama tari tuping yang dipentaskan sebagai tontonan memeriahkan acara perkawinan atau khitan. Minawari ini seni tuping merupakan bentuk anjak drama tari tuping. Saya dipentaskan sebagai tontonan guanya kami pun upacara perkawinan atau khitanan. Di masa tumbai, drama tari seni tuping senji jadi simbol perjuangan. Cerita drama tari tuping muncul berdasarkan kisah para prajurit rahasia Raden Intan Hua. Saya turun di desa atau di pekon, menyamarkan diri ini sebagai kelompok penghibur sehingga mamerkan atraksi seni. Kidang ketika ada kesempatan akan numpas penjajah, kemudian bergerilyalah kolot yang kuruk dalam bulan. Dan berdasarkan kisah ini, maka karakter saya ditampilkan dalam menggambarkan tokoh tuping meliputi karakter prajurit, kesatria, khik, pelawak.
kami ucapkan terima kasih untuk persembahan topeng raksasa. Dan selanjutnya kita akan menyimak kehadiran Sekura Lampung Barat. Sekura Cakak Buah, tradisi dari masa depan, kekuatan sebuah kebudayaan. Lampung Barat menyimpan segala potensi bagi sebuah kebangkitan menyongsong masa depan dengan berpijak pada tradisi yang berakar dalam. Sekura adalah salah satu dari sekian bentuk hasil kebudayaan kuno di Lampung, yaitu Pesta Budaya Sekura Cakak Buah. Pesta Budaya Sekura adalah pesta budaya tradisional yang bergantian yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri. Biasanya mulai dari 1 Syawal sampai 7 Syawal setiap hari, bergantian dari pekon desa ke pekon yang lain. Hadirin, sambutlah penampilan dari Sekura Cakak Buah Lampung Barat. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan Sekura secara teknis dibagi 2 kelompok. Sekura betik atau helau, penampilannya indah, lucu, bersih, dan bersifat sebagai penghibur. Sementara Sekura kamah atau kotor memiliki penampilan kotor, bisa disebut sebagai Sekura calak. Kamah adalah ciri Sekura, yaitu memakai topeng dari bahan kayu atau dari bahan-bahan alami tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, kita akan ulang, mohon musiknya. Dan kita akan menyaksikan kehadiran dari Sekura Lampung Barat, produksi Sanggar Seni Setiwang Lampung Barat, binaan Nyonya Zelda Naturi Nukman. Selamat menyaksikan. Budaya rakyat kami, pesta Sekura jadi salah satunya. Kegembiraan pun menyelimuti menyambut datangnya Hari Raya Dunia Seni Tradisi 3 tahun pandemi, rindu kian bersama jaga asal budaya tradisi lestari bersemi hingga kini. Sekura Cakak Pesta milik kita semua.
Baik, kami ucapkan terima kasih persembahan dari Sekura Lampung Barat. Selanjutnya kami akan saksikan jejama anjak Badan Penghubung Provinsi Lampung. Tuping ngehubahkan pasukan tulisan di pahlawan Raden Intan Hua dalam ngosek penjajah di daerah Lampung. Tian ditempatkan di 12 wilayah, gue ngejaga keamanan, serangan anjak musuh dengan cara bergerilya. Tian menggunakan pakaian begulungan, kenyindelong penyamaran Tian mak dipandai andahnya musuh. Dan Tian pun bertingkah laku lucu di kocak, gue ngelabuhi musuh. Produksi Badan Penghubung Provinsi Lampung yang ada di Jakarta. Mina buah risu ini payu kham sambut jejama tampilan tuping anjak Badan Penghubung Provinsi Lampung. Tuka lemang tuka ni batin ratu najin bilang awal najin bilang awal kuselam sapiriku alung di jambat lagi dibuang lungo sapa diuku sambat sapa diuku sambat yang ule niku Sapa yung sambat yang ule niko Kami ucapkan terima kasih untuk penampilan Badan Penghubung Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya. Penampilan dari Bundok Kandung KBSD. Ayo, bola putih. Ayo, siap ya, bola ya. Saya rumah 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Silakan selanjutnya. Selanjutnya penampilan dari Bundok Kandung KBSD. Tari piring adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Solo. Konon tari piring merupakan ucapan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta atas hasil panen yang sudah didapat. Tari piring ini perpaduan dan kombinasi gerakan dua dasar tari dan langkah-langkah silat Minangkabau. Simuntu adalah kreativitas anak nagari Salingka, Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Simuntu diposisikan sebagai penyenang hati. Simuntu kari siap berpakaian daun kering dan simuntu ijuk dari ijuk. Dan muka simuntu ditutupi topeng yang dibuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Tradisi simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul